Gue jujur ya, dari 100 orang yang main catur, mungkin cuma 1 atau 2 yang benar-benar ngerti makna papan 64 kotak. Padahal sebelum satu bidak pun jalan, permainan ini udah ditentuin sama papannya. Karena yang paham papan gak cuma main catur, mereka ngerti hidup. Orang main catur tiap hari, ada yang santai, ada yang serius, ada juga yang hafal pembukaan. Tapi jarang banget ada yang berhenti, sebentar aja, terus nanya satu hal sederhana. Kenapa papan catur itu 64 kotak? Kenapa bukan 50? Kenapa bukan 100? Dan kenapa dari dulu sampai sekarang ukurannya nggak pernah berubah? Padahal sebelum satu bidak pun digerakin, sebelum pion maju, sebelum menteri kelihatan kuat, permainan ini udah ditentuin duluan sama papannya. Catur itu bukan cuma soal bidak, tapi soal ruang tempat bidak itu hidup. Papan 64 kotak bukan angka mistis, bukan simbol rahasia. Ini hasil percobaan panjang. Kalau papannya terlalu kecil, permainan cepat habis. Strateginya dangkal, gampang ditebak. Kalau papannya terlalu besar, permainan ribet, capek mikir, dan jarang selesai. 8x8 itu titik seimbang. Cukup luas buat strategi, tapi cukup sempit buat dikontrol manusia. Di situ, catur jadi dalam, tapi tetap masuk akal. Dan ini penting. Catur bukan permainan satu langkah jenius. Catur itu permainan keputusan yang konsisten. Langkah hari ini kadang nggak kelihatan apa-apa, tapi 5 langkah ke depan baru kerasa nilainya. Papan 64 kotak ngasih ruang buat itu. Masalahnya, banyak orang salah fokus. Mereka fokus ke bidak, pion, kuda, benteng, menteri. Padahal, semua bidak itu tunduk ke papan. Menteri sehebat apapun, tetap gak bisa keluar dari kotak yang disediain. Dan ini pelajaran hidup yang gak enak didengar. Gak semua masalah selesai dengan jadi lebih hebat. Kadang, masalahnya bukan di bidaknya, tapi di papan tempat kita main. Lu bisa rajin, lu bisa disiplin, lu bisa pintar. Tapi kalau main di papan yang salah, lu capek sendiri. Pion yang paling kerja keras pun tetap pion kalau nggak pernah nyampe ke ujung papan. Bukan karena dia lemah, tapi karena ruang geraknya dibatasin. Di catur, lu bebas mikir. Lu bebas nyusun rencana sejauh apapun. Tapi lu nggak bebas melanggar aturan. Lu nggak bisa bilang, gue pengen pion jalan 5 kotak. Aturannya tegas. Anehnya, justru karena ada batas, strategi lahir. Tanpa batas, yang ada cuma kaos. Hidup juga gitu. Waktu terbatas, tenaga terbatas, modal terbatas. Tapi justru keterbatasan itu yang bikin orang kreatif. Orang yang ngerti batas, biasanya lebih tajam langkahnya. Orang yang nggak ngerti batas, biasanya cuma capek muter. Papan 64 kotak ngajarin satu hal penting. Kebebasan sejati bukan tanpa batas. Kebebasan sejati itu pintar main di dalam batas. Sekarang, soal nilai. Di catur, nilai bukan di papan, bukan juga di bidak. Nilai ada di keputusan. Satu pion kecil bisa jadi penentu kalau dipakai di waktu yang tepat. Satu pengorbanan bisa buka jalan kemenangan. Langkah sepi yang kelihatannya biasa, kadang lebih mahal dari serangan rame. Hidup juga begitu. Gak semua yang sibuk itu bernilai. Gak semua yang rame itu berarti. Dan gak semua yang kecil itu gak penting. Nilai sering tersembunyi. Kadang, yang paling berharga gak perlu dipamerin. Itu juga alasan kenapa papan catur gak pernah berubah. Zaman berubah, teknologi berubah, gaya main berubah. Tapi dasarnya tetap. Karena sondasinya udah benar. Yang sering salah bukan kurang update, tapi salah papan, salah sistem, salah tempat main. Kalau hidup lu terasa berat terus, belum tentu lu kurang hebat. Bisa jadi lu jago, tapi main di papan yang salah. Atau lu lagi ngejar hal yang kelihatannya penting, tapi nggak bernilai buat hidup lu sendiri. Sekarang, judulnya kebuka. Orang main catur, tapi nggak semua ngerti ini. Banyak yang pengen menang cepat, pamer taktik, kelihatan jago. Padahal, inti catur itu sabar,
sadar posisi, ngerti batas, dan ngerti nilai. Dan hidup lebih mirip catur daripada yang kita kira. Bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tepat langkahnya.